Nah, jadi cara membedakan urusan kita ini adalah duniawi atau ukhrawi. Lihat bagaimana dia memberikan kecahayaan dan ketenangan di dalam hati kita atau tidak. Kalau dia memberikan gundah gulana, bawaannya pengen buru-buru aja, sat-sat aja, tanda itu dikuasai hawa nafsu. Ingat, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi tolak ukurnya dari situ secara fikih udah jelas bahwa yang ibadah itu bukan ritual-ritual keagamaan di masjid atau puasa, itu bukan sekedar ibadah. Ibadah itu adalah ketika lahir dan batin kita semuanya terkoneksi kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sistem nggak menjamin hasil, tapi setidaknya dengan membangun sistem kita sudah melangkah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi wasiyati taqwa ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Amma ba'd, nafsi wa iyyakum bi taqwallah qad faza man ittaqah. Saya wasiat kepada diri sendiri dan kepada anak-anakku sekalian dan siapapun yang mendengarkan daripada wasiat ini agar sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Bahwa takwa adalah jalan hidupnya para santri, takwa adalah jalan kebahagiaannya seorang muslim. Sebagaimana janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan dari ketakwaan tersebut melalui fasilitas wasilah takwa tersebut makhraja, jalan hidup, jalan keluar, solusi dari segala macam bentuk problematika. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan mudah-mudahan Allah berkenan memberikan rezeki bagi si orang yang bertakwa tersebut dari arah yang tidak diduga-duga, tidak dikira-kira. Amin ya rabbal. Seperti biasa kita hadiahkan dulu Fatihah untuk orang-orang yang senantiasa mendoakan kita, waliman ahsana ilaina, dan siapapun yang berbuat baik kepada kita, waliman ahabbana, waliman akhadha minna ilman, waliman ishtara minna, waliman dakhala baitana wa ma'hadana biniyatin hasanah. La hadhihi niyat wa la kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Summa nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'al intifa' wa ifadah wa istifadah wal hafala tamassuku bi kitabillah wa sunnati rasulillah. Al-Fatihah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ila qala wal maqalah al-khamisah. Dan adapun ini itu maqalah yang kelima. An Uthman, diriwayatkan dari Sayyidina Uthman radhiyallahu an, mudah-mudahan dituhi pada siapa Allah anhu kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Apa kata beliau? Hammud dunya, adapun kegelisahan duniawi itu zulmatun fil qalbi, itu gelap pada hati. Wa hammul akhirati nur
fil qalbi, itu adalah, dan adapun kegelisahan, kegundah-gulanahan ukhrawi adalah cahaya pada hati. Nah, ini cara membedakan kegalauan, kegundah-gulanahan kita. Jadi ukuran duniawi dan ukhrawi, ingat, bukan pada ritual-ritual aktivitas. Dalilnya mana ya? Contohnya kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Jadi berapa banyak orang yang fisiknya ibadah puasa, tapi hakikatnya dia tidak sedang berpuasa, kecuali hanya sekedar menahan lapar dan haus. Jadi ibadah itu ritual. Ingat, ini ilmu tasawuf fikih batin, bukan untuk menghukumi orang. Ente puasa begitu, ente cuma dapat lapar dan haus. Bukan. Ilmu yang kita pelajari sore hari ini dan yang biasa dipelajari kitab akhlak di kelas atau taujihat atau irsyadah, itu ilmu untuk mengukur kedalaman diri sendiri. Apakah saya sudah puasa, benar-benar ritual beribadah puasa? Jadi ibadah itu tolak ukurnya bukan pada ritual-ritual aktivitas, tapi bagaimana keadaan hati kita, maka nalba'i sufihi, apa yang mendorong kita untuk melakukan aktivitas itu. Orang makan ya secara fikih hukumnya mubah-mubah aja. Orang main bola ya secara fikih main bola ya mubah-mubah aja. Tapi apa yang mendorong dia melakukan mubah itu? Oh, dia makan untuk apa? Menguatkan belajarnya dia, maka makannya itu jadi nilai kebaikan. Jadi di dapur ibadah, di kamar ibadah. Saya pakai jasnya kelas 6 yang biru. Apa yang mendorong saya memakai jas kelas 6 itu? Oh, saya ingin mereka merasa bangga bahwa pakaian yang mereka berikan dipakai oleh saya. Itu nilainya ibadah. Idkhulus surur fi qalbil mu'min. Jadi tolak ukur ibadah tuh bukan di masjid saja baca Quran. Bisa jadi yang di masjid tapi hatinya terdorong karena pengen dilihat, rasa ujub, ngerasa mampu sholat tahajud, serasa kelihatannya ritualnya ibadah, padahal hakikatnya sedang bermaksiat. Ini ingat, bukan ngukumin orang lain, ini ngukur diri sendiri. Jadi jangan sampai ada orang tahajud, wah ya nggak bisa. Kita ukur, kita tahajud ini karena apa? Kita tahajud ini karena apa? Oh, karena memang kita butuh kedekatan lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa identitas kita sebagai santri malu kalau meninggalkan sholat malam, kalau meninggalkan sholat malam, malu kita, identitas kita. Nah, jadi tolak ukurnya dari situ secara fikih udah jelas bahwa yang ibadah itu bukan ritual-ritual keagamaan di masjid atau puasa, itu bukan sekedar ibadah. Ibadah itu adalah ketika lahir dan batin kita semuanya terkoneksi kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang Sayyidina Utsman mengatakan kegundah-gulanahan dunia itu gelap di hati, sedangkan kegundah-gulanahan akhirat itu bercahaya pada hati. Sama kayak santri gak betah di pondok, keluar dia dari pondok kelihatannya bahagia, padahal kegundah-gulanahannya itu hambut dunia, kegundah-gulanahan duniawi, hatinya gelap. Bahagia yang dialami gak sebenar-benarnya kebahagiaan. Dia larikan cari kepada kebahagiaan instan, scroll TikTok, main media sosial, cari kebahagiaan yang sekiranya instan. Apa? Main motoran, main game, ngerokok, tawuran. Itu kebahagiaan instan yang hakikatnya sebenarnya membuat diri kita tuh toksik, menjadi diri kita tuh seperti apel busuk yang nggak bisa dirasakan manfaatnya. Itu nah, kalau dalam ilmu psikologi ada istilahnya namanya brain root, otaknya membusuk. Dia buahkan aktivitasnya kepada kenikmatan sejenak. Zina itu kenikmatan sejenak, udah keluar sejeret, udah. Setelah itu
galau lagi. Hamun dunia, zulmah, gelap di hati. Meskipun sama-sama gundah gulana, sama-sama galau. Tapi kalau kegalauan akhirat, contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna fasalli li rabbik inna syani'aka huwal. Anak Nabi itu punya anak laki-laki berapa? Anak laki-laki Nabi ada berapa? 3. Dan Nabi itu setiap lahir anak laki-laki itu bahagia, tapi gak lama meninggal. Ibrahim, Abdullah, baru meninggal. Qasim meninggal. Bayangin, ada seorang ayah yang mengharapkan keturunannya ini bisa melanjutkan perjuangannya. Lahir Sayyidina Abdullah meninggal, lahir Sayyidina Ibrahim meninggal. Ketika lagi sedih, sore hari Nabi itu harus menguburkan anaknya. Tiba-tiba ada Abu Lahab mengatakan, mampus lo, Abu Lahab, mampus lo. Jadi zaman dulu netizen dulu ada aja. Itu netizen dulu tadi ini tuh ya gambaran Abu Lahab masa lalu, karena ya begitu, mampus lo, rasain lo. Keturunan lu terputus, abetar itu terputus. Bayangin gimana rasanya, sesaknya Nabi itu, galaunya Nabi, kegundah gulanahan Nabi. Sampai semua sahabat Abu Bakar, Utsman itu nggak berani. Nabi sabar ya, karena tahu pasti perasaan Nabi sesedih itu. Ditambah punya tetangga julid banget, Abu Lahab, julid banget, mampus lo, makan tuh, gak punya keturunan, mati, sebagainya. Itu julid banget sih, Abu Lahab itu julid banget. Tapi sahabat-sahabat itu nggak berani berbicara apapun, nggak berani menghentikan Abu Lahab, karena Abu Lahab ini sesayang itu, sedisayang itu Nabi itu sesayang itu ke Abu Lahab. Allah tuh sayang itu ke Abu Lahab. Kan nama aslinya Umar bin Hisham. Salah satu yang didoakan Nabi, Allahumma hdi baina Umarain. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada 2 Umar. Satu Umar tuh Umar bin Khattab, satu Umar adalah Umar bin Hisham. Karena Abu Lahab penggede, salah satu orang besar. Bahkan Abu Lahab sebenarnya yakin, percaya, sayang, cinta ke Nabi itu sayang. Cuman dia nggak mau kedudukannya, jabatannya dikalahkan oleh Nabi. Bahkan jahil, dia setiap lihat Nabi itu, setiap Nabi mau perang itu dia suka ngintip. Kan kalau perang itu ada iklanat dulu. Al-Iqlan, amma hadzal Iqlan, iklan datang. Nabi itu sebelum besok perang, Nabi itu bikin pengumuman dulu di sebuah bukit-bukit, nanti diumumkan sama Nabi. Besok yang berangkat perang fulan, dan yang akan syahid adalah Umar bin Hisham. Langsung ngedengerin. Pasukan musuh yang bakalan meninggal adalah Umar bin Hisham. Deg-degan, ada nama gua, ada nama keluarga gua, deg-degan Umar bin Hisham. Abu Lahab itu deg-degan karena sadar bahwa Nabi Muhammad SAW dia adalah orang paling jujur, tidak pernah berdusta, ucapannya mesti benar. Jadi kalau dibilang Abu Lahab percaya nggak, maksudnya sudah seyakin itu nggak Nabi yakin, cuman ada tembok barrier yang memang menghalangi dia untuk mengucapkan syahadat. Nah itu Abu Lahab. Jadi bahkan dia kalau dia ketemu Nabi dia tutup wajahnya tuh kalau ketemu Nabi itu, karena saking sememikat itu Nabi, semeyakinkan itu Nabi. Jadi ketika jalan ketemu Nabi itu Umar bin Hisham ditutup mukanya, karena nggak mau melihat keindahan dan nggak mau dia semakin dekat dan makin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya, ketika Nabi dihina-hina sama Abu Lahab, mampus lu, anu. Ya, Nabi makin sakit hati. Itu kan gundah gulana. Tapi beda gundah gulananya santri karena duniawi dan gundah gulananya Nabi. Nabi ketika gundah gulana itu dapat motivasi dari Allah Subhanahu Wa Taala, firman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Allah tiba-tiba ngomong ke Nabi, Inna a'taina, sesungguhnya kami a'tainaka, memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar, telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu telaga yang memang Allah berikan hak prerogatif buat Nabi nanti
ketika di surga di yaumul qiyamah, Nabi boleh menjaga telaga Kausar ini dan menyuapi semua umatnya untuk meminum dari telaga Kausar itu. Lebih manis daripada madu, lebih jernih daripada susu. Yang mana kalau umatnya meminum daripada telaga Kausar itu, selama-lamanya gak bakalan pernah kehausan. Selama-lamanya gak pernah kehausan. Makanya kata Kausar itu bisa diambil dari kata kafir juga. Artinya kamu sudah saya berikan telaga Kausar yang dengan telaga Kausar ini kamu sudah mendapatkan manfaat. Bukan cuma anakmu tapi seluruh umat muslim yang meyakinimu akan mendapatkan manfaat dari telaga Kausar ini. Fasholli li rabbika wanhar. Kamu cuma diminta berkorban sedikit. Hari ini berkorban tentang anakmu. Fasholli, maka sholatlah li rabbika, teruntuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Wanhar itu kan Idul Nahar, Idul Adha. Sholli li rabbika wanhar, maka sembelih kurban hari Idul Adha itu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kamu dimintain berkorban sedikit, tapi feedback yang kamu dapatkan banyak. Kamu bisa mendapatkan telaga Kausar, kamu bisa mensyafaati semua umat-umatmu nanti di huru hara kiamat. Kamu bisa mendapatkan syafaat itu dan kamu akan mensyafaati umat-umatmu. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Dan ultimate-nya itu ada di kalimat inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang terputus itu bukan kamu, tapi si Abu Lahab itulah yang terputus. Ultimate ini. Ya memang secara fisik kamu memang nggak punya anak laki-laki, tapi kamu nggak terputus karena sampai hari ini kita kan bisa mendapatkan dan meyakini baginda Muhammad SAW tanda tidak terputusnya ajarannya baginda Muhammad SAW. Tapi siapa yang terputus? Abu Lahab. Meskipun dia punya anak laki-laki, dia punya anak, tapi gimana dibilang terputus sama Allah? Inna syani'aka huwal abtar. Ini dibilang ultimate. Kenapa? Karena setelah ngata-ngatain Nabi gak lama, setelah besoknya anaknya Abu Lahab masuk Islam. Jadi siapa yang terputus? Saya kok aneh kalau cerita ini. Jadi yang terputus itu anak Abu Lahab. Yang terputus itu Abu Lahab, bukan Nabi. Karena anaknya Abu Lahab mengikuti baginda Muhammad SAW. Nabi Muhammad. Jadi ketika itu bahkan sahabat-sahabat tuh kalau ngimamin sholat jamaah itu selalu melihat ke belakang dulu. Ada nggak anaknya Abu Lahab? Kalau ada, mereka nggak mau baca tabbat yada abi lahabin wa, untuk menjaga perasaan si anak ini tentang ayahnya yang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Tabbat yada abi lahabin wa, itu salah satu nama orang yang nama musuh Nabi yang dimaktub langsung di dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana rawdata lahabin wa imra'atuhu hammalatal. Jadi gitu, di kalau di belakang lihat dulu ada Junaid dia nih. Bukan Abu Lahab ya, bukan keturunan yang buat. Nah itu, lihat gimana Nabi gunda-gulanan anaknya meninggal, dihina-hina sama tetangga dan julid, tapi hatinya tetap terang dan bercahaya. Bahkan ketika dihina-hina itu tiba-tiba Nabi kan senyum Nabi melihat ke atas, tiba-tiba senyum, padahal makanya dibilang jadab ya jadab. Ulama, wali, nabi apalagi dibilang jadab. Ada momen harusnya mereka sakit hati, sedih, tapi mereka tertawa dan senyum. Dan momen harusnya ketawa terbahak-bahak, mereka kadang menangis. Nah itu sering begitu. Nah, kalau di Jakarta itu ada namanya Habib Sehan bin Mustafa Al-Bahar. Itu sama begitu juga, orang gila. Orang saatnya nangis ketawa, saatnya tertawa nangis. Kebalikannya gitu. Ay al-huznu fil umuril muta'alliqati bid dunya. Ay tegasnya al-huznu, kesedihan, fil umuri al-muta'alliqati,
pada urusan-urusan yang berkaitan pada duniawi, sara mudliman fil qalbi, maka dia akan menjadi gelap di dalam hati, wal huznu fil umuril muta'alliqati, dan adapun kesedihan pada urusan-urusan yang berkaitan bil akhirati dengan akhirat, sara munawwiran lil qalbi, maka dia akan menjadi terang benderang lil qalbi, bagi hati. Nah itu jadi membedakan saya ini guna-gulananya di duniawi atau akhirat. Kelas 3 ini duniawi apa akhirat, mau berhenti atau enggak ini dunia apa akhirat. Lihat dia memberikan cahaya dan solusi atau tidak. Karena hidup itu selalu tentang pilihan, termasuk nanti kelas 6 mau ngabdi atau kuliah atau kerja, itu kan pilihan. Hidup itu selalu tentang pilihan. Yang salah itu siapa? Dia yang nggak memilih dan dia nggak siap menerima pahitnya pilihan itu. Kayak kemarin ada anak saudaranya Paulo P. Aneh nggak sebut namanya ya, tapi ada angkat salah satu teman kalian anak SMP-nya. Berhenti dia, dilaporin orang tuanya ke aneh. Bi, ini anak saya berhenti dari pondok, bukannya ini malah apa tawuran apa. Ya saya kan ngucapinnya ya innalillahi istighfar, karena nggak ada perintah dari saya berhenti pondok, lanjutin pondok, nggak ada perintah dari saya. Perintah dari saya itu adalah untuk bagaimana kita komitmen terhadap semua keputusan dan pilihan kita. Ya alhamdulillah kalau selama di sini nggak tawuran, alhamdulillah selama di sini nggak sembunyi, nggak kesiangan, alhamdulillah selama di sini dia nggak zina, alhamdulillah selama di sini dia nggak minum minuman keras. Dan sekarang ini tawuran, dijebak kasus di sana. Terus ada juga yang dari mana tuh Amanatul Ummah ngomong ke Sekrobi ketika ngajar Quran juga sama ngerasa nyesal pindah dari pesantren. Itu bagian konsekuensi daripada pilihan, bagian konsekuensi dari pilihan. Ya bukan satu orang dua orang, ke angkatan kelas 6 sekarang nggak salah angkatan ente ada yang di Doi Munding ke Amanatul Ummah atau kelas 6 atau kelas 5 ya katanya. Nah jadi cara membedakan urusan kita ini adalah duniawi atau ukhrawi. Lihat bagaimana dia memberikan kecahayaan dan ketenangan di dalam hati kita atau tidak. Kalau dia memberikan guna-gulana, bawaannya pengen buru-buru aja, sat-sat aja, tanda itu dikuasai hawa nafsu. Ingat, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Hakikat mengenal Allah tuh mengenal diri sendiri. Jadi kita tuh harus melawan diri kita sendiri dan biarkan diri kita yang berbicara dengan diri kita. Apa yang mau dia sampaikan? Sebenarnya maunya diri kita tuh apa? Apakah kita harus lawan atau tidak, atau kita harus mengikutinya, atau kita justru harus menyapihnya, memberikan ketegasan pada diri kita, sehingga nggak jadi sekedar ego saja, tapi semuanya dibaiskan, didorong semuanya semata-mata karena Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, 5 tips dari Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo dan dari guru-guru saya. Ketika kita bergelut dengan diri kita, selalu pilih sesuatu yang enggak menarik. Kiai Abdul Karim tuh di Lirboyo. Ketika reunian, nanti kelas 6 mudah-mudahan lulus semua, amin. Reunian ke Nurul Fajri, ada makanan ayam, daging, tempe, tahu, telur, sayur sama lalap-lalapan hijau. Kiai Abdul Karim itu ketika reunian begitu ada daging ayam, ada tempe, ada lalap-lalapan hijau. Beliau ngambil tempe dan lalapan hijau. Selalu setiap reunian begitu. Ketika ditanya, bukan nggak ditanya, sampai beredar di masyarakat bahwa Kiai Abdul Karim ini nggak doyan ayam, nggak doyan ayam. Padahal ketika ditanya ke Kiai Abdul Karim kenapa nggak doyan ayam? Loh, kata siapa saya nggak doyan ayam? Saya tuh paling seneng ayam. Kalau saya suruh milih ayam apa tempe, saya pilih ayam. Tapi saya harus menyapih, melawan hawa nafsu saya yang semakin bertumbuh usia, dia makin tambah gede hawa nafsu saya. Harus saya lawan. Jadi ketika setiap ada pilihan ayam dan tempe, hati saya tuh pengen banget sama ayam. Tapi kalau saya turuti terus hawa nafsu saya,
Apa jadinya diri saya nanti? Akan ditaklukkan oleh hawa nafsu. Akal sehat saya akan hilang. Maka saya pilih tempe dan sayur mayur. Begitulah ulama-ulama tuh. Jadi ini tips simple life hack buat kalian. Bahwa diri kita ini harus terus dibina. Jangan terlalu fokus kepada hasil, gol. Kita ini harus membangun perubahan tuh bukan untuk merubah hasil, tapi ngerubah hari ini, sistem kita, identitas kita, siapa kita. Coba nih, kalau kamu fokus kepada hasil, pernah nggak ngerasain capek ngeberesin kamar, kotor lagi. Sudah tajibul ams kamar drill, kotor lagi. Udah hasilnya dapat nggak ketika bersih? Ketika bersih hasilnya dapat nggak? Bersih kan? Berapa menit? Berapa jam? Jangan fokus kepada hasil. Ini buku yang Anda baca, Atomic Habit. Atom itu kecil, habit itu kebiasaan. Kebanyakan orang hari ini hanya fokus kepada mendapatkan hasil, meraih hasil, padahal lupa untuk membangun sistem. Begitu juga dengan hawa nafsu. Memang hasilnya nanti, ngedidik hawa nafsu itu hasilnya nanti, tapi karena kebiasaan ini kecil, selalu melatih hawa nafsu. Daripada kamu fokus hasil bersih hari ini, kamu lebih baik fokus untuk merubah sistem kamu 1% aja dan konsisten. Perubahan kecil yang konsisten. Memang nggak menjamin hasil, tapi setidaknya kamu sudah mulai melangkah konsisten sedikit mungkin. Bangun tidur, mulai merapikan kasurnya sendiri. Bukan merapikan kasur, jangan ditujukan untuk hasil juga bukan, tapi karena identitas. Kenapa? Karena kita adalah seorang santri, karena kita adalah umatnya baginda Muhammad SAW. Ajaran Nabi begitu supaya bersih, ajaran kiai begitu supaya bersih, wangi, tertib. Ajaran kiai, ajaran Nabi. Tapi kok Jepang yang mengamalkan lebih dulu? Malah mereka yang memiliki identitas bersih dan tertib. Harusnya yang memiliki identitas bersih dan tertib adalah umat Muslim. Coba nanti ini boleh ditaruh di perpustakaan bukunya, silakan dibaca. Gimana ada perusahaan-perusahaan besar juga yang dia nggak nargetkan juara, enggak. Dia menargetkan untuk terus bertumbuh timnya setiap waktu. Dia pelajari sepeda, dia pelajari pakaian yang memudahkan. Setahun nggak juara, 2 tahun nggak juara, tapi dia bangun terus habit dan sistem yang sedikit mungkin, tapi sekonsisten mungkin. Memang nggak ngejamin bangun pagi pasti kaya, nggak ngejamin. Subuh tahajud, bangun duluan, bakalan jadi sukses nanti di masa depan. Nggak ngejamin memang, tapi setidaknya di antara orang-orang sukses di masa depan itu adalah mereka yang punya habit bangun pagi. Seenggaknya kita pakai habit mereka. Gitu. Kelakuannya apalagi nanti liburan, main game dari sahur sampai maghrib, habis maghrib nanti buka isya taraweh usang lagi, sampai sahur lagi, habis liburan stroke, orang ngomong sakit. Itu identitas, membentuk karakter diri kita. Itu juga yang identitas itu yang membuat kita tuh, kenapa sih Abi nggak suka marah, nggak suka ini, tapi tegas terhadap ini, karena memang sudah ada di fase bahwa sama sebagaimana ulama tuh, kalau kita tuh nggak pernah bisa memilih keadaan baik untuk kita, keadaan yang buruk buat kita. Yang bisa kita pilih adalah memilih sikap kita terhadap bagaimanapun keadaan di luar. Coba lihat Nabi masih sederhana itu sikapnya. Sadar Nabi gak bisa memilih sikap dan keadaan, gak bisa milih Abu Jahal mudah-mudahan baik ke saya, gak bisa milih itu kan. Tapi Nabi, bahkan kepada istri-istrinya juga Nabi misalkan pagi mau sarapan, tiba-tiba nanya ke istrinya, wahai Muhairo, ada sarapan nggak hari ini? Gak ada, kata istrinya. Oh gak ada Nabi. Mau dibikinin sarapan? Oh enggak, saya lagi puasa. Sesederhana itu Nabi. Lagi puasa dibikinin sarapan, Nabi makan itu sarapan.
Sesederhana itu kan Nabi nggak bisa memilih lagi baik, ya Nabi tetap bisa memilih sikap baik. Lagi buruk keadaannya, Nabi juga untuk memutuskan untuk memilih sikap baik. Nah ini itu semua ada pada pilihan kita. Nah, doanya gimana? Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Allahumma ya Allah la taj'alid dunya, mudah-mudahan engkau berkenan untuk tidak menjadikan duniawi akbar hammina, paling gede-gedenya kegundah-gulanahan kita, wala mablagha ilmina, dan juga jangan sampai menjadi tujuan utama daripada ilmu pengetahuan kami. Jadi semua pelajaran-pelajaran kita ini tujuannya bukan dunia nanti, tujuannya adalah ukhrawi. Sama kayak SPBU lagi mau ke Jakarta, mampir dulu ke rest area. Rest area kan bukan tujuan, dia hanya tempat mampir, mangkir, istirahat. Meskipun enak di rest area, ada tempat makan enak, ada makanan lengkap, toilet lengkap, gratis, meskipun enak di rest area, tapi ingat itu bukan tujuan kita. Kita belajar ini semua untuk mendapatkan luasnya rahmat Gusti. Meskipun nanti kuliah, jadi pengusaha, jadi pejabat, jadi orang kaya, influencer, YouTuber dan lain sebagainya, itu bukan tujuan, itu hanyalah roda perantara bagi kita agar bisa bermanfaat untuk agama kita, lil izil Islam wal muslimin. Orientasi akhirnya adalah rahmat Gusti, artinya surga. Wal maqalatus sadisatu, dan adapun maqalah yang keenam, an Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajha. Man kana, barang siapa yang ada fi thalabil ilmi, dalam menuntut ilmu, kanatil jannatu fi thalabihi, adalah di dalam menuntut ilmunya itu, kanatil jannatu, maka adalah apa surga, fi thalabihi, pada apa yang ia tuntut ilmunya tadi, pada apa yang ia cari. Wa man kana fi talabil maksiati, dan barang siapa yang ada di dalam mencari maksiat, kana dinnaru, maka adalah apa neraka, fi talabihi, dari apa yang dia cari. Ai man istaghala fil ilmi nafi', barang siapa yang menyibukkan diri fil ilmi nafi', pada ilmu yang bermanfaat, alladzi la yajuzu lil balighil aqil, yang mana tidak boleh bagi orang balik dan akil, orang yang sudah cukup usia dan berakal, apa jahluhu, bodohnya. Jadi nggak boleh bodohnya, nggak boleh sampai nggak boleh sampai nggak dicari. Termasuk kita nih, sudah balik, sudah akil, maka wajib bagi kita mencari ilmu manfaat dengan apa? Mesantren. Mesantren itu bukan untuk sekedar mendapatkan nanti jabatan apa, itu mah duniawi, perantara duniawi, penting, tetap penting, tapi bukan tujuan utama. Jadi nanti Najril mau keperawatan penting, tapi bukan tujuan utama. Tapi akan tetap disupport sama lembaga gimana supaya Najril bisa jadi perawat beneran, jadi orang kesehatan beneran. Ada mau jadi TNI, kita bantu gimana supaya caranya dapat jadi seorang TNI, tapi itu hanyalah perantara, hanya alat. Ada juga kelas tuh yang mau kemana, ke Jepang atau kemana gitu, kerja sambil kuliah, akan dibantu. Ada kok alumni yang kerja sambil kuliah di Jepang, ada. Jadi enak kerja di Jepang tuh. Santri kita ada, dia kuliah, nanti pulang kuliah tuh jadi kayak tukang bersihin restoran gitu, cuci piring. Gajinya berapa lu? Begitu katanya, 18 juta bi.
Itu kalau aneh, itu aneh seminggu cuma 4 kali 5 kali masuk doang, sisanya aneh malas kan. Buset, ente malas doangnya belasan juta kan. Nggak sih. Paling malas-malasan dia orangnya, tapi gaji belasan juta. Ya, cukup gak uang segitu ya, cukup-cukupin karena buat biaya kuliah dan buat biaya hidup. Kalau di Indonesia mah lebih dari cukup, penghasilannya juga tak. Hakikati adalah pada hakikatnya toliban adalah orang tadi yang sibuk mencari ilmu manfaat. Dia sedang mencari jannati kepada surga, waliridaullahi ta'ala, dan mencari ridhonya Gusti Allah. Waman kana muridan, dan barang siapa yang ada menginginkan lil maksiat, untuk maksiat, kana fil hakikati, maka adalah dia pada hakikatnya toliban, mencari linari, kepada api neraka, wali sustillahi ta'ala, dan kepada murkanya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu daripada makalah-makalah yang kita pelajari pada sore hari ini. Gak mungkin kita bisa melakukan ketaatan-ketaatan tersebut kecuali atas izinnya Allah. Wa man kana yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Ciri orang yang dikehendaki baik sama Allah, maka dia akan dipermudah untuk faham agama, dipermudah untuk mengamalkan agama, dan dipermudah untuk intisar, menyebarkan ilmu agamanya ini. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gak ada daya, gak ada upaya, gak ada kekuatan kecuali semua yang datang dari Allah. Emang gak mudah, gak mudah. Dibilang enakan rebahan apa enakan nge-gym? Ya enakan rebahan, enakan main-main musik atau belajar ngaji. Ya enakan main-main musik dan ngontrol, begitu kan? In ahsantum li anfusikum. Kita jangan sampai ngerasa rugi, teman kita nggak ngaji, kita malah ngaji, teman kita ketawa ketiwi main bola, kita malah sibuk terusin gini. Jangan merasa rugi. Ingatin ahsantum li anfusikum. Gitu juga kelas 6. Yang lain pada ngakak ngekek, ente malam-malam belajar, pagi bangun duluan tahajud, Devan, masya Allah. Ahlus sunnah berol. Waktunya subuh berjamaah turun. Gak apa-apa ketika orang lain melihat orang lain tidur nyenyak, itu tahajud sendiri mah. Ketika teman-teman aneh yang lain jam 2, jam 1 pada tidur, aneh bangun. Bukan tujuannya kepada hasil, memang punya sasaran, punya goal, pengen ranking 1, punya tujuan. Aneh pengen ranking 1, aneh pengen malingkan wajah kiai, pengen dianggap keren sama ustadz-ustadz aneh. Biar nanti aneh bisa ke Mesir, bisa ke yang tujuannya begitu. Jadi jam 1 itu bangun, sholat, mutola'ah, murojaah, persiapan ujian, baca itu Yasin Fadilah, ya tarawih, dan itu dulu. Ya semuanya melakukan memang itu adalah habit atom kecil memang kegiatan, tapi konsisten dan kontinu. Ngerasa rugi, yang ngerasa rugi ketika itu, ketika yang lain tidur, aneh bangun duluan, aneh wudhu duluan, dingin-dinginan duluan, aneh sedikit tidurnya daripada yang lain. Ngerasa rugi ketika yang lain juga nggak melakukan hal yang sama. Apalagi ketika hasil nggak sesuai daripada aktivitas kita, apa yang kita korbankan. Kecewa. Makanya hari ini jangan fokus kepada hasil, tapi fokus untuk membangun sistem. Belum pernah ada dalam umur aneh sekarang ini melihat ada orang yang sampai kepada hasil kecuali pasti ngebangun sistem. Gak mungkin Indonesia tujuh juara Piala Dunia, gak mungkin. Kalau PSSI nya juga nggak berbenah, Liga BRI nya nggak berbenah, nggak mungkin. Berharap apa kan kemarin? Wah, saya udah
Udah nggak mikirin Piala Dunia dari lama tuh, jadi nggak kecewa banget. Memang sistem nggak menjamin hasil, tapi setidaknya dengan membangun sistem kita sudah melangkah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kan capek. Tadi pulang, juta. Dah paginya kotor lagi, siangnya makin parah. Kenapa? Karena identitas kita nggak berubah. Harusnya kita ubah tuh apa? Identitas kita santri, umat Nabi, junjung tinggi kedisiplinan, ketertiban. Bukan tanjibul amil gak penting, tapi yang lebih penting adalah mulai sedikit dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri, bukan dari lingkungan. Mulai dari diri sendiri, mulai perbaiki diri sendiri, bangun lebih awal, tanggung jawab terhadap barang pribadi, mandiri terhadap barang pribadi, bangun lebih dulu, mulai untuk bersihkan kasurnya, sampah yang di dekatnya mulai dia buang. Dia ke kamar mandi, dia sikat gigi. Bukan untuk orang lain. Ada yang sikat gigi diri sendiri, yang wangi giginya orang lain ada. Nggak ada. Depan wali ya banget. Wali daya. Nggak ada. Ya artinya nafsantum di anfu. Memang ketika kita kelas 6 ada 60 orang yang baru melakukan perubahan hanya Devan, memang kita nggak akan melihat hasil kamar selalu bersih, enggak. Tapi seenggaknya Devan ada 1 dan 10 langkah daripada 60 santri yang lain. Itu kelebihan. Hidungnya seolah-olah hidung ngembang-ngembang sembang. Nah itu pelajaran sore hari ini. Terakhir, jangan lupa untuk membedakan, untuk berani jujur terhadap diri sendiri. Tadi Ane udah ngasih simple life hack dari kiai-kiai Ane, dan ini udah Ane sampaikan dan ijazahkan kepada murid-murid Ane, bahwa nafsu harus terus dilawan. Caranya nggak usah ribet-ribet, pilih. Lagi makan ini, lagi pakai baju ini, pilih pakaian, makanan yang memang nafsu kita nggak menginginkan itu. Tanda siapa? Tanda kita rajanya, bukan nafsu kita, bukan setan yang ada dalam diri kita, tapi diri kita. Ya begitu, dan itu udah ngelatih itu bertahun-tahun untuk diri sendiri. Ketika ditanya mau mana Bi, mau yang mana deh, Anda pilih sesuatu yang Anda nggak suka. Sukanya tuh ya warna ini, warna itu. Tapi Anda pilih yang Anda nggak suka. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallahi rabbil alamin.